Teman-teman yang udah ngeklik video ini, aku yakin kalian pernah mengalami hal seperti ini. Ketika diharuskan kamu berdiri di depan orang banyak, lalu perasaan gugup itu muncul dan perasaan takut salah juga muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Cude Tutorial. Hari ini ketemu lagi bersama aku, Hardianti Yansulya. Sangat tepat buat kamu yang ingin meningkatkan kepercayaan diri ketika berbicara di depan orang. Kita harus tahu dulu apa yang menjadi faktor ketidaknyamanan kamu saat kamu disuruh untuk berbicara di depan. Ada faktor pengalaman, mungkin bisa jadi dulu ketika kamu menyampaikan materi ada kesalahan dan orang-orang menertawakan kamu, kan menjadi salah satu penyebab kamu tidak berani lagi tampil di hadapan orang banyak. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan kamu sampaikan, misalnya nih di dunia perkuliahan, kamu besok mau presentasi, akhirnya gugupnya muncul ya. Karena apa? Karena kamu tidak siap, kamu tidak menguasai materi yang harusnya kamu belajar dulu sebelum kamu tampil di depan umum. Orang ya udah siap secara materi, pesan yang akan dia sampaikan tuh udah disiapkan secara matang, kemudian udah latihan juga, tapi pada akhirnya apa? Duluan overthinking, dulu gimana? Padahal belum terjadi, tapi kita duluan bersangka, jadi nggak percaya sama diri sendiri. Bahas bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Lebih dahulu teman-teman tuh harus tahu penyebab tidak nyamanan saat kamu berada di depan umum. Nah, setelah kamu tahu gimana caranya, kamu bisa menghilangkan faktor-faktor. Masuk ke beberapa tips yang akan aku bagikan ini. Sebenarnya aku ambil dari beberapa referensi berdasarkan pengalaman aku selama membawa acara di beberapa acara tertentu. Aku tampil sebagai pembawa acara, biasanya aku melatih diri sendiri. Yang pertama adalah melatih kepercayaan diri, memberikan energi positif dalam diri kita, dalam pikiran kita bahwa kita mampu, meyakinkan diri sendiri bahwa kita mampu, lebih mudah lagi untuk mempelajari hal-hal yang wajib dipelajari dalam dunia public speaking. No insecure ya, jangan pernah kalian merasa rendah diri, karena setiap manusia itu Allah kasih dengan unik, jadi setiap manusia itu akan berbeda dengan yang lainnya. Diri ketika berada di depan umum lah persiapan materi. Jadi kenapa kalau kita disuruh untuk maju ke depan kita malah takut? Kenapa? Ya karena kita nggak kan udah aku bahas ya persiapan materi. Jadi biasanya tuh aku mempersiapkan materi sebelum aku bawa acara, aku menulis skrip atau kalau di dunia MC itu menulis rundown acara ya. Jadi ada poin-poin penting yang bakal aku catat dan aku ulang-ulang terus ketika latihan. Harus paham apa yang kamu tulis. Kamu harus memahami secara keseluruhan materi yang ingin kalian sampaikan. Selanjutnya, pelajari teknik-teknik public speaking. Kenapa kita harus mempelajari teknik-teknik dalam dunia public speaking? Kan yang kita sampaikan agar mudah masuk ke pikiran audiens, kita harus punya teknik, skill yang kita miliki agar materi yang kita bawakan itu lebih cepat masuk di telinga audiens dan juga bisa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari public speaking ada beberapa yang akan aku sebutkan ini. Yang pertama adalah teknik vokal. Vokal yang pertama ada volume, kemudian pacing atau kecepatan, selanjutnya ada artikulasi, ada intonasi. Dan yang pertama kita bahas ke volumenya yang sedang-sedang saja, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu rendah. Kalau suara kamu itu terlalu keras, itu akan bikin sakit kuping kali ya. Kalau suara kamu rendah, ada usaha banget ya untuk dengerin. Kecepatan atau pacing. Jadi untuk kecepatan dalam penyampaian materi.
sebaiknya yang sedang-sedang saja, jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Artikulasi dan intonasi. Artikulasi adalah kejelasan setiap kata yang teman-teman keluarin. Jadi kalau misalnya mau bilang perasaan, nah biasanya kalau kecepatan kamu ngomong itu akan terdengar perasaan. Indonesia yang agak sulit diucapkan, kalian harus pelajari. Intonasi adalah nada ya, nada naik turun saat kamu berbicara. Nada tinggi kalian ngomong, kapan nada rendah disesuaikan dengan materi yang akan kalian sampaikan. Kemudian gesture atau body language, libatkan semua anggota tubuh kalian mulai dari mata, hidung, mulut, dan alis sinkron dengan apa yang kalian ucapkan. Dari juga gesture ya, bahasa tubuh. Kapan kalian harus mengeluarkan gerakan-gerakan yang diperlukan. Gimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Yang harus dilakukan adalah latihan setiap hari. Jadi waktu kalian untuk melatih diri, melatih gimana kekurangan kalian ya. Biasanya aku latihan, pertama aku merekam suaraku di alat record yang ada di bawaan HP. Biasanya aku rekam dulu, aku bacakan skrip. Jadi seperti biasa aku bacakan dengan artikulasi dan intonasi yang jelas. Aku rekam, biasanya aku bakal memutar ulang rekaman tersebut. Cepat atau bahkan terlalu lambat dan suaraku, dan aku bisa lihat di situ pacing, kecepatan berbicara, apakah nggak ada jeda sama sekali. Jadi bisa kita lihat di rekaman audio. Berlatih di depan cermin, berbicara sendiri di depan cermin, aku membayangkan seolah-olah aku lagi berada di sebuah acara besar dan aku sebagai pematerinya. Bagaimana ekspresi, gestur, bahasa yang aku gunakan, apakah cocok atau enggak. Aku biasanya lanjut lagi untuk merekam audio dan videoku di HP. Jadi aku rekam, lihat lagi apakah di situ ada kesalahan-kesalahan, akan lebih bisa kita selesai. Aku melatih kemampuan public speaking di depan kamera, memutar ulang lagi videonya. Aku bakal lihat di situ apakah aku ada gerakan-gerakan tertentu yang terlalu banyak gerakan, atau bahkan aku nggak ada ekspresi sama sekali. Evaluasi sampai mana sudah latihan yang kita laksanakan. Ada dua hal yang sangat diperlukan. Pertama, looking, penampilan. Yang kedua adalah kesiapan dari materi. Tuh aku mau persiapkan dulu penampilan. Jadi baju yang akan aku pakai besoknya itu udah siap. Pakailah baju yang sesuai dengan acara dan juga nyaman ketika hari H. Tapi kesempitan, akhirnya apa? Dia nggak nyaman. Dia asik ngebenerin bajunya doang gitu. Udah nggak fokus lagi untuk penyampaian materi. Karena harapan sebelum kalian tampil. Hari H, teman-teman, datang lebih cepat dari jadwal yang sudah dikasih. Misalnya acaranya jam 8, jam setengah 7 kalian udah di tempat. Lakuin kalau aku mau tampil, jadi biar relax, kita menguasai dulu ruangan, kita ngobrol dulu dengan orang-orang di sana, atau briefing dulu dengan orang-orang di sana apakah semuanya udah siap. Nah, kalau kita datangnya cepat, kemungkinan rasa gugup itu lebih berkurang ya teman-teman, karena kita duluan yang sampai di situ daripada tamu lainnya. Minta doa dari orang tua dan orang-orang terdekat supaya penampilan kalian selama public speaking itu bagus dan tidak ada kesalahan, menyampaikan materi dan juga pendengarnya memahami apa yang kamu sampaikan. Dan juga jangan lupa kamu berdoa juga sebelum kamu memulai. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, tips dari aku gimana cara meningkatkan public speaking dan cara menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri ketika berbicara di depan orang banyak. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe biar kamu tidak ketinggalan informasi apabila aku mengupload video yang bermanfaat lainnya. Dan silahkan di-share juga video ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.